Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, kerumunan terkejut saat menemukan bahwa, meskipun Chu Feng telah tenggelam oleh gas merah yang dipancarkan oleh Qin Wentian, dia masih setenang dan sedamai seperti sebelumnya. Chu Feng benar-benar terlihat sangat tenang, itu seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan olehnya sama sekali. Mungkinkah anak ini tidak mengerti apa itu ketakutan? Seru kerumunan. Ketenangan Chu Feng ini mengejutkan dan menakuti kerumunan. Meskipun kepala akademi telah menyadari bahwa Chu Feng sangat kuat, tapi mereka merasa bahwa Chu Feng kuat bukan karena kekuatannya, tetapi karena kebijaksanaannya. Pada saat ini, kepala akademi akhirnya menemukan betapa menakutkannya pemuda bernama Chu Feng ini. Jangankan kekuatannya, kebijaksanaannya adalah sesuatu yang jarang terlihat di kalangan generasinya. Mungkinkah Chu Feng benar-benar memiliki kepastian mutlak dalam kemenangannya? Pada saat ini, banyak dari hati kerumunan itu begitu tegang, sehingga mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang. Tidak ada dari mereka yang yakin apakah Chu Feng akan menang atau tidak, namun mereka semua berharap kalau Chu Feng akan menang. Meskipun 9 kekuatan adalah kekuatan yang saling bersaing, di mana kemunculan individu yang kuat dalam kekuatan tunggal dapat mempengaruhi keseimbangan dari 9 kekuatan. Akan tetapi, 8 kekuatan yang hadir seperti kepala akademi hingga ke murid biasa, semuanya berharap untuk kemenangan Chu Feng. Itu karena Qin Wentian telah melatih teknik iblis, tabu, dan dia harus dibunuh. Pada saat ini, Qin Wentian adalah pihak yang jahat. Adapun Chu Feng, dia adalah wakil dari 9 kekuatan. Karena itulah, ia mewakili pihak yang benar. Selain sekte tanah terkutuk, 9 kekuatan sangat bergengsi karena kebenaran mereka. Mereka percaya bahwa diri mereka adalah inkarnasi keadilan, dan memandang pemusnahan iblis yang menyimpang dari jalan keadilan sebagai pekerjaan mereka. Maka dari itulah, mereka semua sangat mendukung Chu Feng. Mengaum. Tiba-tiba saja, raungan aneh yang berasal dari gas merah tua itu semakin terdengar menusuk telinga. Makhluk-makhluk menakutkan di dalam gas itu sebenarnya mulai menyatu satu sama lain, dan mereka mulai bertransformasi. Sebelumnya, mereka tampak sangat menyedihkan, dan tampak seperti jiwa dan hantu yang tidak memiliki rumah. Tapi sekarang, mereka tampak sangat menakutkan, dan tampak seperti roh jahat yang bisa merenggut jiwa seseorang. Selanjutnya pada saat ini, masing-masing dari mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, itu saat mereka bergegas menuju Chu Feng. Mereka tampaknya seperti ingin merobek Chu Feng berkeping-keping. Bas-bas. Melihat itu, Chu Feng yang tidak bergerak selama ini, ia mulai dengan cepat membentuk segel tangan. Setelah itu, pembentukan spiritual emasnya berubah menjadi lonceng besar, dan kemudian menutupi Chu Feng di dalamnya. Mengaum. Monster merah tua itu berhasil mencapai Chu Feng. Cakarnya yang 10 kali lebih besar dari kepala Chu Feng, itu berubah menjadi kilatan merah saat menggesek ke arah Chu Feng. Jika Chu Feng harus diserang oleh serangannya tanpa pertahanan, mungkin tubuhnya tidak akan utuh lagi, dan kepalanya pasti akan dicabut dari tubuhnya. Dentang. Namun sebelum cakar itu berhasil mengenainya, cakar itu telah mendarat di lonceng emas. Saat cakar mendarat, cakar itu meninggalkan suara yang menusuk telinga serta riak energi emas. Seperti pusaran, riak energi emas pun menyapu. Dimanapun itu berlalu, monster-monster di wilayah itu akan mulai berteriak tanpa henti. Tubuh mereka terkoyak oleh riak energi, dan tulang mereka hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, tidak sedikit pun dari mereka yang tersisa. Namun sayangnya, monster itu sepertinya tidak ada habisnya. Dengan setiap gelombang yang dihilangkan Chu Feng, gelombang lain akan datang dan menggantikannya. Mereka terus menyerang ke arah Chu Feng tanpa henti. Namun tidak peduli berapa banyak monster-monster itu, mereka tidak dapat menembus lonceng emas pertahanan milik Chu Feng. Berdiri di dalam lonceng emasnya, Chu Feng benar-benar tanpa cedera.
Bahkan jika gelombang monster berlanjut sepanjang hidupnya, Chu Feng masih akan tetap sama sekali tidak terluka. Aku ingin kamu mati. Dengan demikian, kamu harus mati. Qin Wentian menggeram. Monster Crimson mulai bergerak mundur dengan cepat, dan mereka berlari ke arah tubuh Qin Wentian. Dalam situasi seperti ini, tubuh Qin Wentian mulai berubah lagi. Tidak hanya seluruh tubuhnya menjadi merah tua, ia bahkan mulai bertambah besar. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter, 100 meter. Dalam sekejap mata, Qin Wentian telah berubah menjadi raksasa merah yang menjulang lebih dari 100 meter. Kepalanya bisa menyentuh langit dengan kakinya di tanah. Selain itu, aura iblisnya juga melonjak. Pada saat ini, dia bukan manusia atau binatang buas lagi. Namun sebaliknya, dia adalah iblis. Tanpa berusaha menyembunyikan apapun, Qin Wentian melepaskan niat membunuhnya. Niat membunuh ini menyebabkan banyak murid yang hadir gemetar ketakutan. Bagi beberapa murid wanita yang pemalu, mereka begitu ketakutan sehingga mereka pingsan. Niat membunuh ini adalah sesuatu yang diperoleh Qin Wentian setelah membunuh banyak jiwa. Dia telah memperlakukan kehidupan, itu seolah-olah mereka adalah rumput. Dia benar-benar layak menjadi iblis. Anak itu benar-benar binatang. Kita harus melenyapkannya. Kepala Akademi Taman 10.000 Bunga itu mengertakkan gigi dengan marah. Dia sangat tidak sabar, dan sangat ingin melenyapkan Qin Wentian dengan segera. Dia tahu bahwa niat membunuh Qin Wentian ini, itu bukanlah sesuatu yang dia dapatkan dari membunuh para ahli yang kuat saja. Itu kemungkinan besar diperoleh dengan membunuh banyak nyawa tak berdosa, yang sudah tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika seorang ahli yang kuat menolak untuk melindungi yang lemah, maka tindakan itu seharusnya tidak membahayakan mereka. Namun untuk keuntungan pribadinya, Qin Wentian telah mengambil nyawa tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar sangat kelewatan, tindakan yang lebih rendah dari yang lebih rendah, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum surgawi. Qin Wentian adalah orang pendosa yang tidak seorang pun di seluruh dunia akan membiarkannya terus hidup. Jangan terlalu cemas, Chu Feng harus punya cara untuk menanganinya. Jika Chu Feng tidak bisa menanganinya, tanpa kalian semua melakukan sesuatu, maka aku yang secara pribadi akan menghilangkan anak ini, kata Dugu Xing Feng. Dan, boom! Tepat pada saat ini Qin Wentian mengangkat kakinya, dan menginjaknya ke formasi lonceng emas Chu Feng. Pada saat ini, perbedaan ukuran keduanya terlihat sangat besar. Tanpa menggunakan kekuatan apapun dan hanya dengan mengandalkan ukurannya, kaki Qin Wentian seperti gunung kecil yang menabrak Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng bisa menahannya? Selain itu, gerakan Qin Wentian dilakukan dengan kekuatan yang sangat besar. Belum lagi itu mengenai sasaran, bahkan jika itu tidak mengenai sasaran, akibatnya itu masih akan menghancurkan kekuatan destruktif. Jika bukan karena faktanya bahwa ada banyak ahli yang memblokir, maka hanya akibat dari langkahnya saja, itu akan menyebabkan kematian banyak murid yang hadir. Chu Feng, dia, seru kerumunan. Pada saat ini, banyak orang terlihat sangat gugup. Itu karena, injakan Qin Wentian ini meninggalkan kawah besar di tanah. Adapun Chu Feng, dia tidak terlihat. Mereka semua takut bahwa Chu Feng telah diinjak sampai mati oleh Qin Wentian. Aku sudah berlatih teknik iblis untuk hari ini. Sekarang aku telah berubah menjadi iblis raksasa, dan kalian para manusia tidak akan bisa menahan satu pukulan pun dariku. Chu Feng, di hadapan aku, Qin Wentian, kamu tidak lebih dari seekor semut. Dengan satu langkah saja, aku bisa menghukummu sampai mati. Untuk melawan aku, menurut kamu, apa yang bisa kamu andalkan? Hahaha, ucap Qin Wentian dengan bangga. Pada saat ini, Qin Wentian tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya menjadi sangat besar, sehingga suaranya pun berubah. Suaranya tidak lagi terdengar seperti ucapan manusia, melainkan seperti raungan dewa gunung. Suara itu sangat memekakkan telinga, dan juga sangat menusuk telinga. Oh, begitukah? Namun tidak lama setelah kata-kata Qin Wentian meninggalkan mulutnya, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar dari bawah kakinya. Gemuruh gemuruh gemuruh.
Segera setelah itu, seluruh plaza mulai bergetar hebat. Adapun sumber getaran tersebut, itu berasal dari bawah kaki Qin Wentian. Bas-bas. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyilaukan menyebar dari bawah kaki Qin Wentian. Karena sangat menakjubkan, sehingga orang banyak segera membuka mata mereka lebar-lebar. Bahkan Qin Wentian saja sampai menggerakkan tubuhnya yang sangat besar ke belakang beberapa langkah. Bukannya dia memutuskan untuk pindah sendiri, tapi karena kekuatan di bawah kakinya begitu besar sehingga memaksanya mundur. Ketika cahaya yang menyilaukan secara bertahap menghilang, kerumunan akhirnya berhasil melihat dengan jelas sumber cahaya keemasan. Oh surga, apa itu? Seru kerumunan. Setelah orang banyak melihat benda yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, ekspresi mereka semua berubah drastis. Ini terutama berlaku bagi para murid. Mereka semua memiliki ekspresi sangat terkejut, dan seolah-olah mereka ketakutan oleh teror. Pada saat ini, di tengah alun-alun yang luas, di seberang Qin Wentian, itu adalah raksasa setinggi 10.000 meter. Raksasa ini ditutupi dengan cahaya keemasan, dan juga tembus pandang dalam penampilannya. Seolah-olah itu dibentuk oleh cahaya keemasan. Kakinya berada di tanah, dan kepalanya berada di atas awan. Sepintas, itu tampak seperti Buddha. Selanjutnya, raksasa ini memiliki 8 tangan yang besar. Namun meskipun penampilannya sangat aneh, tapi tidak ada yang merasa takut darinya. Justru sebaliknya, orang banyak merasakan kesakralan yang mendalam darinya. Jika Qin Wentian menimbulkan ketakutan kepada kerumunan, maka raksasa ini menimbulkan kekaguman dari kerumunan. Jika Qin Wentian seperti iblis, maka raksasa ini seperti dewa. Berdiri di atas raksasa ini adalah sosok tunggal, dan sosok ini tidak lain adalah Chu Feng. Dan, wush, tiba-tiba saja dengan pemikiran dari Chu Feng, salah satu lengan raksasa emas itu tiba-tiba jatuh ke bawah. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kilat, ia menangkap Qin Wentian di tangannya. Meskipun ukuran Qin Wentian sangat besar, tapi dia bagaimanapun juga mirip dengan tikus yang ditangkap oleh raksasa emas ini. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berjuang dengan sia-sia, dan dia juga tampak sangat kecil dan lemah. Qin Wentian, bahkan jika kamu terlatih dalam teknik iblis dan mengubah diri kamu menjadi iblis, tapi jika aku, Chu Feng, ingin membunuh kamu, maka itu akan sesederhana mencekik tikus sampai mati, kata Chu Feng. Serangan Buddha emas raksasa itu seperti tampilan kekuatan dewa. Sementara para tetua yang hadir mampu menahan tekanan dari kekuatan ilahi Buddha raksasa, tapi sayangnya para murid tidak mampu menanggungnya. Pada saat ini, banyak murid benar-benar berlutut di tanah berturut-turut dan mulai menyembah Chu Feng. Mereka tidak melakukan ini karena takut. Tapi sebaliknya, itu karena Buddha emas raksasa memancarkan kekuatan yang sangat suci, yang menyebabkan orang memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembahnya. Para murid biasa tidak memiliki kekuatan atau perlawanan yang cukup. Maka dengan demikian, mereka tidak dapat menahan kekuatan semacam ini dari Buddha emas raksasa, dan tanpa sadar berlutut di tanah untuk menyembah Buddha raksasa itu. Aku pernah mendengar, ada sebuah teknik spiritual pembantaian yang benar-benar kuat, yang bahkan tidak kalah dengan keterampilan kultivator bela diri tabu marsial. Namun, teknik spiritual pembantaian semacam itu hanya desas-desus yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tapi hari ini, aku sangat terkejut, karena aku benar-benar bisa melihat satu teknik spiritual seperti itu. Apa sebenarnya pembentukan spiritual ini? Bagaimana mungkin itu bisa memiliki kekuatan yang melampaui keterampilan marsial tabu Earthen biasa? Pada saat ini, semua tetua dan kepala akademi telah mengalihkan pandangan mereka ke arah aliansi spiritualis dunia. Mereka tidak tahu apa formasi spiritual yang digunakan Chu Feng. Dengan demikian, mereka hanya bisa berbalik untuk bertanya kepada orang-orang dari World Spiritist Alliance. Setelah semua, aliansi spiritualis dunia adalah kekuatan puncak untuk teknik spiritual di tanah suci martialism. Pada saat ini, jangankan para tetua, bahkan Master Aliansi Spiritualit Dunia Agung saja tidak dapat menyebutkan pembentukan spiritual Chu Feng.
Merasa tak berdaya, mereka hanya bisa mengalihkan pandangan mereka ke arah ke Miao Renlong. Miao Renlong awalnya adalah kandidat utama untuk Master Aliansi Spiritualis Dunia. Namun karena faktanya bahwa dia tidak menyukai kekuasaan, maka dia telah meninggalkan posisi agung ini. Adapun alasan mengapa Miao Renlong dianggap begitu tinggi oleh begitu banyak monster tua di Majelis Suci Spiritualis Dunia adalah, itu karena dia tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tapi dia juga sangat suka mempelajari teks-teks kuno. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Miao Renlong memahami maksud Master Alliance Spiritis World. Master Aliansi Spiritualis Dunia tidak ingin kehilangan muka di hadapan semua kepala akademi lainnya, karena itulah ia berpaling untuk meminta bantuan Miao Renlong. Miao Renlong diam-diam mengirim transmisi suara ke arah Master Aliansi Spiritual Dunia. Aku pernah mendengar tentang legenda sebelumnya. Di era kuno, ada seorang spiritualis jubah kerajaan yang bertempur melawan Kaisar Marsial. Kaisar Marsial itu sangat kuat, dan telah menangkap keterampilan bela diri yang bisa mengubahnya menjadi raksasa bertubuh adamantin setinggi 1000 meter. Begitu dia menggunakan keterampilan bela diri itu, dia akan menjadi tidak bisa dihancurkan dan tak terhentikan. Menghancurkan gunung dan membelah bumi, itu adalah hal yang sangat sepele baginya untuk dilakukan. Namun pada akhirnya, dia dikalahkan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan itu. Itu karena spiritualis dunia jubah kerajaan itu telah memahami pembentukan spiritual khusus. Pembentukan spiritual itu juga setinggi 1000 meter. Selain itu, spiritual itu juga dipenuhi dengan cahaya, dan memiliki 8 tangan. Adapun formasi itu, namanya adalah formasi Dewa 8 Senjata. Menurut legenda, formasi Dewa 8 Senjata ini memiliki kemampuan pertahanan dan ofensif yang luar biasa. Itu mirip dengan dewa yang turun ke dunia fana. Bahkan untuk mengepung kota ataupun meratakan tanah, itu semudah orang berjalan. Dengan satu langkah saja, raksasa itu mampu membunuh puluhan ribu orang. Singkatnya, itu sangatlah kuat. Meskipun pembentukan spiritual yang teman kecil Chu Feng gunakan sekarang, itu jauh lebih rendah daripada formasi Dewa 8 Senjata yang legendaris, walaupun penampilannya sangat mirip dengan formasi Dewa 8 Senjata yang legendaris, ucap Miao Renlong. Setelah mendengar transmisi suara Miao Renlong, Master Aliansi Spiritualis Dunia segera menjelaskan, apa itu pembentukan spiritual Chu Feng kepada berbagai kepala akademi lainnya. Berdasarkan apa yang kamu katakan, pembentukan spiritual yang digunakan teman kecil Chu Feng ini memang menyerupai formasi Dewa Senjata 8 yang legendaris. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa teman kecil Chu Feng memperoleh teknik dari spiritualis dunia era kuno itu? Seru seorang kepala akademi lain. Setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Master Aliansi Spiritualis Dunia, berbagai kepala akademi bahkan lebih terkejut. Tatapan yang mereka kenakan ketika lihat ke Chu Feng, itu menjadi lebih luar biasa. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng adalah orang dengan takdir yang hebat. Selama dia terus tumbuh hingga dewasa, bahkan akan sangat mungkin baginya untuk benar-benar menjadi penguasa suatu zaman. Jangankan kepala akademi lainnya, bahkan Master Aliansi Spiritualis Dunia juga terkejut. Karena bagaimanapun, masalah ini adalah sesuatu yang dia dengar dari Miao Renlong. Dia merasa bahwa jika pembentukan spiritual yang digunakan Chu Feng bukanlah formasi Dewa Senjata 8 yang legendaris, mungkin itu akan baik-baik saja. Namun jika itu benar dan nyata, maka Chu Feng akan terlalu luar biasa. Teknik formasi spiritual seperti itu seharusnya sudah hilang sejak lama. Namun jika Chu Feng telah menangkapnya, itu berarti bahwa Chu Feng telah menemukan kesempatan surgawi, dan juga kesempatan yang ditakdirkan. Lebih jauh lagi, setelah memikirkan tentang semua banyak formasi spiritual ajaib yang berbeda yang telah digunakan Chu Feng sebelumnya, Master Aliansi Spiritualis Dunia bahkan merasakan lebih intens, bahwa Chu Feng telah memperoleh pertemuan yang ditakdirkan. Jika ini masalahnya, itu hanya masalah waktu sebelum teknik formasi spiritual Chu Feng akan melampaui mereka.
Dengan kata lain, jika teknik formasi spiritual Chu Feng berada pada tingkat yang sama dengan mereka, maka mereka kemungkinan tidak akan cocok untuk Chu Feng. Sebenarnya, teknik formasi spiritual yang digunakan Chu Feng memang formasi Dewa Delapan Senjata yang legendaris. Pembentukan formasi spiritual ini sangat kuat, dan juga memiliki kekuatan tak terbatas dalam aspek ofensif dan defensif. Bisa dikatakan juga, bahwa ini adalah formasi pembantaian terkuat yang diperoleh Chu Feng dari diagram 9 roh ilahi. Namun hal-hal yang kuat pada umumnya akan memiliki sifat yang sama. Semakin kuat sesuatu, maka semakin sulit. Ketika menggunakan teknik yang kuat, itu pasti akan menghabiskan banyak stamina dan energi dari si pengguna. Adapun formasi Dewa Delapan Senjata ini, stamina dan energi yang dikonsumsinya bisa dikatakan sangat menakutkan. Jika bukan karena faktanya bahwa Qin Wentian telah berlatih teknik iblis, maka Chu Feng tidak akan pernah menggunakan formasi Dewa Delapan Senjata ini untuk melawannya. Setelah semua, menggunakan pembentukan formasi spiritual tingkat ini, itu pasti akan menyebabkan efek samping dan reaksi setelahnya. Selanjutnya, itu juga akan mengkonsumsi banyak stamina dan energi dari Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat menang melawan aku hanya dengan ini? Jika kamu melakukannya, maka kamu telah meremehkan aku. Qin Wentian terlalu banyak, teriak Qin Wentuan. Mata Qin Wentian mulai berubah warna menjadi merah. Dan bahkan, mereka bahkan memancarkan aura yang menakutkan. Setelah itu, lapisan demi lapisan energi tanpa batas mulai menembus udara di sekitarnya. Berderit, berderit. Pada saat ini, kekuatan Qin Wentian meningkat sekali lagi. Dia hampir terbebas dari tangan raksasa formasi 8 dewa bersenjata Chu Feng. Bergemuruh, merasakan bahwa situasinya berubah, dengan pemikiran dari Chu Feng, 7 lengan yang tersisa dari formasi Dewa 8 Senjata melambaikan tangannya ke depan, dan 7 tangan raksasa itu menumpuk di tangan yang meraih Qin Wentian di lapisan yang berurutan. Dalam situasi seperti ini, Qin Wentian kembali ditekan sekali lagi. Dan bahkan, dapat dikatakan bahwa dia menghadapi penindasan absolut. Jika dia hampir tidak bisa bergerak ketika disambar oleh satu tangan raksasa, maka dia benar-benar tidak bisa bergerak ketika disambar oleh 8 tangan raksasa. Dengan marah, Qin Wentian menggeram sekali lagi. Mengikuti teriakan amarahnya, gas merah tua mulai melonjak keluar seperti roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja pada saat ini, serangan Qin Wentian tidak ditujukan ke arah Chu Feng. Namun sebaliknya, itu ditujukan pada para murid yang berada di alun-alun. Qin Wentian berencana untuk menyerang sesama muridnya yang menonton pertempuran ini. Dasar binatang, kamu sebenarnya ingin membunuh sesama muridmu untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kamu benar-benar kurang ajar yang melampaui batas. Kepala Akademi 10,000 Flowers Garden langsung melihat melalui niat Qin Wentian. Karena tidak bisa menahan diri, dia segera mengutuknya. Pada saat yang sama dia mengutuk Qin Wentian, dia dengan ringan melambaikan lengan bajunya. Dengan gelombang lengan bajunya, banyak cahaya multiwarna yang tak terhitung yang ditembakkan ke depan. Seperti pelangi, mereka menutupi seluruh plaza. Cahaya multiwarna yang indah itu bukan hanya cahaya multiwarna biasa. Mereka adalah bagian dari teknik yang sangat kuat. Ketika puncak Half Martial Emperor menggunakan teknik yang kuat ini, itu sudah jelas seberapa hebat kekuatan itu. Pada saat serangan Qin Wentian bersentuhan dengan cahaya multiwarna, serangan itu langsung hancur total. Untuk mencoba melakukan hal jahat seperti itu di depan 8 kepala akademi, Qin Wentian hanya terlibat dalam fantasi. Qin Wentian, kamu telah melakukan banyak dosa dan akan dihukum mati. Maka hari ini aku, Chu Feng, akan menghukum kejahatan atas nama langit dan mengirimmu ke neraka, teriak Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng juga merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Qin Wentian terus hidup. Itu karena, Qin Wentian ini terlalu berbahaya. Dengan demikian, niat membunuh memenuhi mata Chu Feng. Setelah itu, 8 tangan raksasa dari Dewa 8 Senjata mulai bersinar terang. Mereka mulai mengepal lebih erat, dan mereka mencoba untuk menghancurkan Qin Wentian hingga berkeping-keping.
dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.